Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita tengah berada di Desa Sejampung, Kota Singkawang. Malam hari ini kita berada di tengah kelompok pengajian lanjut usia atas yang berada di Desa Sejampung, Kota Singkawang. Kelompok pengajian ini adalah kelompok pengajian yang unik menurut kita karena kelompok pengajian ini merupakan satu-satunya yang ada di Singkawang pada saat ini, karena kelompok pengajian ini adalah kelompok pengajian yang terdiri dari orang-orang lanjut usia, dan ini menurut kita unik. Jadi kita liput kegiatannya pada malam hari ini. Bagaimana kegiatan pengajian di sini? Saksikan video selengkapnya. Alam tara ilal ladzina yad'una annahum amanu bima unzila ilaihi munafiqin. Wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Baik teman-teman, malam ini saya bersama dengan salah satu pengurus dari tempat pengajian lanjut usia atas lim. Oke, untuk tahu bagaimana cerita lengkap awal sendirinya, langsung aja kita tanya bersama salah satu pengurusnya. Mas, gimana awal mula atau cerita lengkap dari awal mula di tempat pengajian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita balik ke belakang mulai kegiatan Ataslim di Kelurahan Sejampung, Kecamatan Singkawang Selatan. Bahwasannya sekitar akhir 2017. Jadi kami dulu kawan-kawan yang pada dasarnya itu bukan pengurus masjid, tidak punya kewenangan apapun secara struktural kegiatan keagamaan, cuma kami hanya punya modal niat bagaimana bahwasannya terutama di kalangan dewasa bapak itu bebas atau ini kita akan wujudkan bahwa Sejampung itu bebas dari buta aksara hijaiyah. Nah, khususnya
khususnya Quran, terutama di kalangan bapak-bapak, karena yang kami lihat selama ini bahwasanya wadah untuk kegiatan mengaji itu biasanya yang banyak hanya untuk anak-anak seperti TPA, TPQ dan sebagainya kan. Sementara di kalangan usia dewasa bapak-bapak, faktanya bahwasanya ternyata masih banyak saudara-saudara kita itu yang masih belum atau bahkan sama sekali belum mengenal bagaimana itu. Dan kami coba menangkap itu dengan modal hanya kemauan kami saja waktu itu. Jadi artinya di 2017 itu kami berjalan, memang kami masih sangat jauh dari apa ya, layak untuk memberikan ilmu sebenarnya. Tapi dari niatan kami itu alhamdulillah ada salah satu pembimbing yang bisa mengajarkan kami bagaimana cara baca Quran itu yang betul sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin sudah hampir 4 tahun yang berjalan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu di awal kita pembentukan At-Taslim ini. Oke, baik teman-teman, ini pengajian lanjut usia taslim ini diklaim adalah satu-satunya pengajian lansia yang ada di daerah Singkawang, kota Singkawang. Jadi ini menarik buat kita untuk diliput, untuk ditelusuri lebih dalam. Selain itu banyak peserta juga, atau beberapa peserta yang mulai dari nol bahkan sampai saat ini ada beberapa peserta yang telah memiliki prestasi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Mas, bisa digambarkan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan di pengajian ini? Oh iya, kegiatan yang rutin terutama satu, bahwasannya kami tidak berhenti untuk selalu menambah anggota, atau artinya orang yang mau datang untuk belajar baca Quran, terutama di kalangan dewasa dan bapak. Kemudian alhamdulillah dari awal berdirinya yang hanya 5 orang sampai dengan hari ini jemaah pengajian At-Taslim sudah mencapai 42 jemaah, dan itu sudah beberapa diantaranya khatam. Dan alhamdulillah juga bahwasanya di antara kawan-kawan yang ikut kegiatan ngaji di sini itu banyak juga yang mereka itu memang berangkat dari nol, artinya mereka berangkat dari pengenalan huruf hijaiyah melalui Iqra. Dari dasar Iqra 1, 2 dan sebagainya sampai tartil dan sampai sekarang paham tajwid. Bahkan salah satu di antara kawan kemarin waktu kegiatan PBQ juga ada beberapa yang kita kirim untuk mewakili, dan biasa untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan PHBI di lingkungan masjid-masjid maupun ibadah di bulan Depok, banyak juga kan kawan dari At-Taslim yang akhirnya bisa mewakili. Itu salah satu yang menjadi banggaan kami. Dan mungkin tadi disampaikan bahwa kami mengklaim ini adalah satu-satunya mungkin di Singkawang. Karena setidaknya ini menurut kacamata kami, karena kemarin kita juga lihat cari-cari ini di mana ya, kira-kira yang belum ketemu, mukanya belum ada. Nah, jadi mungkin seperti itu, dan harapannya mudah-mudahan ini siapapun nanti yang nonton tayangan ini sama-sama menggugah bahwasanya siapapun punya kesempatan untuk berbagi, dan itu tidak harus nunggu ideal dulu. Apapun kita, siapapun kita pasti punya manfaat untuk orang lain, hanya tinggal kemauan kita. Oke, baik teman-teman, jadi dari perwakilan pengurus mengatakan bahwa apabila ada teman-teman di luar yang mempunyai niat untuk ikut gabung di sini, baik menjadi peserta atau bisa menjadi pengajar di sini, dipersilakan disambut di sini 24 jam oleh pengurus. Kami terutama kan kawan At-Taslim ini sangat-sangat memerlukan kawan-kawan yang habis Quran 30 juz untuk membimbing kami di sini, karena kebetulan kawan-kawan ini ya meskipun belum 30, sekitar 3-4 juz sudah ada yang mulai mengerti, dan banyak passion kesana itu banyak. Nah, jadi ini tinggal mungkin perlu dibimbing lagi, dan harapan saya nanti ketemulah kita dengan jodoh guru yang bisa membimbing kami di sini. Dan sebaliknya juga untuk kawan-kawan yang mau belajar, silahkan datang saja kapan Anda sempat, tanpa biaya, tanpa persyaratan administrasi yang ribet. Waktunya silahkan atur sendiri. Nah, itu aja mungkin.
Baik, untuk harapannya ke depan ini untuk kelompok pengajian At-Taslim ini seperti apa? Harapannya yang pertama tentunya bahwasanya kegiatan kami ini berdampak, artinya berdampak begini. Satu, berdampak langsung bagi kawan-kawan yang ikut pengajian ini. Kita bukan hanya bisa melafalkan huruf-huruf Arab atau sesuatu bacaan yang ada di Mustaqul Arus, tapi itu nanti harapannya bahwa itu akan terimplementasi di kehidupan kita sehari-hari. Harapannya bahwa akhlakul karimah itu nanti akan kita dapatkan dari sini. Ini pintu kita untuk memperbaiki diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk berbagi itu kita tidak perlu nunggu ideal dulu lah, tidak harus nunggu pandai dulu. Apapun kita, siapapun kita, insya Allah itu bisa. Tapi kalau ini kami boleh berharap, seandainya kegiatan ini mungkin pihak apa bahasanya ini ya, yang mungkin punya kewenangan, punya kompetensi mungkin di bidang ini, yang harusnya lebih bisa mengembangkan ini, artinya bisa tahu ini, bisa mendengar ini, dan mungkin bisa bersinergi nanti untuk support kegiatan ini bagaimana ke depan lebih baik lagi. Saya yakin kalau ini dikerjakan secara, artinya banyak kalangan yang terlibat, antara yang punya kekuasaan di bidang pemerintahan maupun yang punya istilahnya bidang-bidang yang melingkupi ini, dan Depa, Kemenak dan sebagainya, dan juga kepedulian kawan-kawan ini disatukan. Saya yakin ini hasilnya luar biasa. Ya. Oke, harapan kita sama-sama ini teman-teman semua, semoga kedepannya melalui tayangan video ini, kelompok pengajian At-Taslim ini lebih dikenal luas oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat Kota Singkawang, tetapi masyarakat luar Kota Singkawang, terutama Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah, jadi kita ini sudah pindah tempat, ini sudah ketiga kalinya. Ini adalah ketiga kalinya, dan di dua tempat yang sebelumnya di sini itu bahwa kita ini tempatnya tuh numpang, numpang. Jadi karena numpang, kita artinya kapanpun pemilik tanah mau memakai, ya kita memang konsekuensi kita pindah. Dan alhamdulillah dari hikmah dari pindah kita yang kedua ini, kita dipertemukan dengan seorang dermawan, yaitu Pak Haji Samsidi, orangnya beliau di belakang ini. Nah, ini akhirnya kita diberikan wakaf tanah yang pada awalnya itu hanya seluas satu kaping lah, dan cukup untuk satu bangunan. Tetapi alhamdulillah setelah bertemu dengan keluarga dan ahli waris dari Pak Haji Samsidi, kita malah diberikan tanah wakaf itu jauh dari ekspektasi kita, bahasanya itu kan. Jadi kita alhamdulillah ini sampai bangunan TPA yang ada di jalan ini diserahkan ke kita untuk kita kelola, agar selain nanti At-Taslim yang bapak-bapak, bagaimana TPA di yang ini juga berkembang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma kaifa idza asabatkum musibah. Baik teman-teman, malam ini saya tengah bersama dengan salah satu anggota dari pengajian At-Taslim, yaitu Pak Darmansyah. Pak Pius Darmansyah. Menariknya, Pak Pius Darmansyah ini adalah salah satu peserta mu'alaf yang memulai ikut dari pengajian di sini dari nol. Mas Darmansyah ini sedang dipersiapkan untuk bisa mengikuti kegiatan MTQ di tahun depan. Untuk lebih
jelasnya kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Darmansyah. Mas Darmansyah, bisa cerita awal bergabung ke tempat pengajian At-Taslim ini seperti apa? Ya, awalnya agak gimana gitu ya, kayak ragu-ragu sih awalnya. Iya. Ragu. Namun saat waktu ragu itu kita kan selalu diajak teman-teman gitu, Si motivasi lah ya. selalu diberi motivasi dan sebagainya, terus menerus. Tidak satu kali dua kali ya. Iya. Lama juga sih. Maksudnya baru berangkat gitu sebenarnya. Akhirnya ikut. Good. Mulai memeluk Islam itu di tahun berapa? 2001. 2001. Kemudian ikut mulai pertama kali pengajian di sini di tahun berapa, Mas? Ya, 2000. Oke. Mulai dari 2018 dan sekarang sedang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan MTQ di tahun depan. Setelah bergabung dengan pengajian ini, apa yang Bapak rasakan? Pertama bagus, misalnya dari segi kawan-kawan secara memberi belajar mengenai Quran ini, terutama dari awal seperti Iqra, dan sekarang alhamdulillah sampai ke Quran besar. Ya kita merasakan alhamdulillah puas lah gitu. Misalnya kemudian ditambah rekan-rekan yang lainnya juga, nggak ada yang misalnya mengeluh kesulitan dan sebagainya. Tapi kalau awalnya sih ya, Di awal-awal mula gitu memang kesulitan. Iya. Kemudian harapan kedepannya seperti apa nih, Mas? Ya harapan kedepannya mudah-mudahan kawan-kawan yang belum bergabung, misalnya segera bergabung. Insya Allah kita bisa membimbing sedikit-sedikit lah gitu. Tengah bersama dengan salah satu peserta juga dari kelompok pengajian At-Taslim ini bersama Mas Ruslan. Mas Ruslan ini sudah bergabung di kelompok pengajian At-Taslim ini dan di tahun 2019 sudah mewakili dan ikut kegiatan MTQ di Kota Singkawang. Ya. Bisa cerita sedikit nih Mas, awal mula bergabung dengan pengajian At-Taslim ini bagaimana, Mas? Pertama awal mula At-Taslim ini kan kita itu sebenarnya belum banyak pesertanya ya kan. Cuma ada 5 orang kalau nggak salah itu. Jadi karena kita ini kan ya mohon maaf di sini kan orangnya agak bercampur baur dengan agama kan, jadi selalu sangat sedikit. Jadi bagaimana kita itu untuk membuat orang itu bisa baca Al-Quran, sementara umur kan udah lanjut itu kan. Cuma kadang-kadang ada rasa malunya gitu kan. Jadi dengan itulah kita punya rencana untuk membangun Taslim ini. Kalau untuk kedepannya saya berharap sih ya, tanggapan saya juga Taslim ini bukan cuma bisa belajar, bisa baca Al-Quran. Harapannya kalau bisa jadi penghafal juga bisa lah kan? Untuk bisa menghafal juga. Jadi bukan cuma sekedar belajar baca, bisa, kemudian hafalan juga. Hafalan juga itu bisa kita lahirkanlah dari sini gitu. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأنفسهم نورا بليغا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Oke Mas Indra, Mas Indra ini adalah salah satu peserta kelompok pengajian, peserta tahfiz yang sudah hafal saat ini 3 juz Mas ya? Ya, 3 juz. Bisa cerita Mas Indra awal bergabung di sini bagaimana itu? Saya gabung di sini diajak sama kawan-kawan yang bukan ngaji di sini. Waktu itu saya sebelum itu belum terlalu pandai baca Al-Quran. Terus ini diajari, semangatkan. Jadi saya belajar di sini, tajwid, menghafal pun di sini. Berarti sebelum gabung itu hanya baru bisa bacanya ya? Baru kenal huruf, belum tahu hurufnya. Kemudian untuk harapan ke depan seperti apa Mas? Harapannya di sini ini nampaknya bahwa di luar itu ada guru-guru yang punya kemampuan lebih tentang Al-Quran, boleh bergabung di sini berbagi ilmunya. Jadi kalau misalnya nanti di luar sana ada guru yang punya kesempatan untuk berbagi ilmu di sini, jadi boleh langsung dihubungi salah satu pengurus dari kelompok pengajian ini. Mas Indra, terima kasih atas waktunya. Nah, okay. Ada sedikit cenderamata dari kami, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik, dan kami berdoa juga semoga pengajian At-Taslim ini kedepannya menjadi ya pusat pembelajaran agama, bukan hanya buat lansia aja tapi buat anak-anak dan generasi muda. Amin. Mohon diterima, semoga bermanfaat untuk masyarakat sih Mas. Terima kasih banyak, ini mudah-mudahan manfaat dan berkahnya nanti mudah-mudahan juga tidak hanya bagi rekan At-Taslim, tapi siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk juga pemberitaan dan sebagainya macam. Insya Allah kita nanti punya hitungan amal yang sama. Amin. Amin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Amin. Baik teman-teman, demikian liputan kami bersama teman-teman dari kelompok pengajian lanjut usia At-Taslim. Bagi teman-teman yang memiliki niat untuk berbagi dan berdonasi untuk pembangunan dan keberlanjutan kegiatan di kelompok pengajian At-Taslim ini, boleh langsung menghubungi nomor WA yang kami sampaikan di bawah ini. Demikian kegiatan liputan kami pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.